kalau bertugas di masyarakat berurusannya dengan orang, dengan manusia, dengan urusan yang nyata. Dan saya membayangkan Bapak Ibu sekalian yang paling dekat, karena itu kalau menjadi pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat itu paling banyak ditonton. Kalau baik langsung kelihatan, kalau bermasalah langsung kelihatan, dan kalau diakui pemimpin maka dia betul-betul pemimpin di desa itu. Betul ya sekalian? Betul, karena kelihatan. Kalau yang lain bisa berjarak, kalau berjarak bisa pakai perusahaan pencitraan. Kalau kepala desa bisa nggak pakai perusahaan pencitraan? Nggak bisa. Faktanya adalah citranya. Bila citranya pemimpin, maka faktanya dia pasti pemimpin. Pasti. Bila citranya jujur, maka dia faktanya jujur. Karena jarak antara pemimpin dengan rakyat tuh pendek sekali. Tidak sempat itu dibuat segala macam citra-citra. Kalau memang ada deklarasi misalnya dari asosiasi desa, tentu ini akan berdampak secara signifikan bagi capres yang ingin maju di Pilpres 2024, karena asosiasi desa itu adalah satu komunitas, satu kelompok yang memang memiliki jejaring dan penetrasi yang cukup luar biasa. Cuman kan problemnya dua hal. Pertama, kalau kita melihat Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 misalnya, bahwa seluruh perangkat desa, kepala desa, perangkat desa, termasuk misalnya badan permusyawaratan daerah desa maksud saya, itu kan tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Kan sudah disebutkan misalnya dalam pasal 29 huruf J, Kades dilarang ikut serta ataupun ikut terlibat dalam kampanye pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah, itu fix dan jelas. Ini kan menjadi problem. Jadi yang Bapak Ibu sekalian berkumpul di sini, saya sampaikan terima kasih telah menjadi yang terdepan, terima kasih telah menjadi yang menjaga, dan saya ingin sampaikan juga kepada teman-teman pengurus APDSI, terima kasih kesempatan untuk bersilaturahmi. Kami ketika dapat undangan dari APDSI, saya katakan kalau APDSI mengundang, sesungguhnya bukan undangan, itu adalah perintah hadir. Perintah hadir harus dilaksanakan, ada perintah hadir. Jadi saya merasa penting sekali untuk satu, sampaikan terima kasih. Terima kasih karena ibu bapak telah bekerja dalam senyap. Ibu bapak bekerja di tempat yang tak terlihat, tapi ibu bapak yang menjaga agar suasana Republik ini tetap tertib, suasana Republik ini tetap baik, suasana Republik ini tetap teduh, dan Republik ini dijaga oleh pribadi-pribadi yang tak terlihat. Yang kedua misalnya, kita juga melihat Undang-Undang Nomor 7 2017, di mana misalnya perangkat-perangkat desa itu tidak boleh terlibat menjadi bagian dari tim sukses pemenangan partai politik ataupun calon tertentu. Nah, ini yang saya kira harus dijelaskan kepada publik ketika misalnya ada asosiasi desa mencoba untuk mendeklarasikan untuk capres tertentu, ini tentu akan terjadi kesimpangsiuran secara hukum, dan bahkan ini bisa menjadi temuan bagi Bawaslu. Oleh karena itu, kita dorong sebenarnya KPU dan Bawaslu untuk melakukan kajian dan memberikan informasi kepada publik bagaimana kalau kemudian asosiasi-asosiasi desa atau kepala desa yang jelas-jelas memang dalam peraturan politik, dalam undang-undang desa, dalam undang-undang pemilu, itu tidak boleh terjun dalam urusan politik praktis. Apapun judulnya, saya kira ketika kepala desa mengumumkan kandidat tertentu pada capres tertentu, yang jelas itu melanggar undang-undang. Ekspresi Anies Baswedan di acara Rakernas APDSI saat dibilang bakal menang Pilpres di Sumbar. Dikutip dari tribunnews.com Jakarta, perwakilan DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia APDSI Sumatera Barat, Zul Arvin mengatakan bakal calon presiden baca pres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan akan menang di Sumatera Barat pada Pilpres 2024 mendatang. Hal ini disampaikan Zul Arvin saat sesi tanya jawab dari perwakilan kepala desa kepada Anies Baswedan yang saat itu menjadi narasumber dalam acara Rakernas APDSI di Balai Rum Universitas Jambi. Seperti ditayangkan Kompas TV Rabu 26 Juli 2023.
Pak Anies Baswedan yang kami hormati dan kami banggakan, insya Allah Bapak akan menang di Sumatera Barat, kata Zul Arifin. Mendengar pernyataan itu, Anies membalasnya dengan senyum sumringah. Zul Arifin pun melanjutkan pertanyaannya kepada Anies. Ia berharap jika Anies menjadi presiden, maka seluruh bantuan sosial yang sampai ke masyarakat mutlak menjadi keputusan kepala desa. Hal ini ia sampaikan karena di lapangan bantuan bagi masyarakat itu kerap diganggu oleh berbagai pihak yang merasa berkepentingan. Kami berharap seluruh bantuan sosial yang sampai ke masyarakat itu mutlak menjadi keputusan kepala desa, karena kami tidak diganggu lagi oleh masyarakat ketika bantuan ini banyak pihak yang merasa berkepentingan, padahal yang tahu warga desanya mutlak kepala desa, ucap dia. Selain itu, ia juga meminta Anies untuk menyediakan perguruan tinggi desa bagi para perangkat desa di mana beasiswanya berasal dari negara. Selain itu, Zul Arifin juga meminta Anies ketika terpilih menjadi presiden pada 2024 nanti setidaknya mengangkat 2 menteri yang berasal dari abdesi. Saya juga minta Bapak bisa berkenan mengangkat 1-2 orang menjadi abdesi menjadi menteri ketika Bapak menjadi presiden, ungkap dia. Perwakilan DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Abdesi Sumatera Barat, Zul Arifin mengatakan bakal calon presiden baca pres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan akan menang di Sumatera Barat pada Pilpres 2024 mendatang. Hal ini disampaikan Zul Arifin saat sesi tanya jawab dari perwakilan kepala desa kepada Anies Baswedan yang saat itu menjadi narasumber dalam acara Rakernas Abdesi di Balairum Universitas Jambi. Seperti ditayangkan Kompas TV Rabu 26 Juli 2023. Pak Anies Baswedan yang kami hormati dan kami banggakan, insya Allah Bapak akan menang di Sumatera Barat, kata Zul Arifin. Mendengar pernyataan itu, Anies membalasnya dengan senyum sumringah. Zul Arifin pun melanjutkan pertanyaannya kepada Anies. Ia berharap jika Anies menjadi presiden, maka seluruh bantuan sosial yang sampai ke masyarakat mutlak menjadi keputusan kepala desa. Hal ini ia sampaikan karena di lapangan bantuan bagi masyarakat itu kerap diganggu oleh berbagai pihak yang merasa berkepentingan. Kami berharap seluruh bantuan sosial yang sampai ke masyarakat itu mutlak menjadi keputusan kepala desa, karena kami tidak diganggu lagi oleh masyarakat ketika bantuan ini banyak pihak yang merasa berkepentingan, padahal yang tahu warga desanya mutlak kepala desa, ucap dia. Selain itu, ia juga meminta Anies untuk menyediakan perguruan tinggi desa bagi para perangkat desa di mana beasiswanya berasal dari negara. Selain itu, Zul Arifin juga meminta Anies ketika terpilih menjadi presiden pada 2024 nanti setidaknya mengangkat 2 menteri yang berasal dari abdesi. Saya juga minta Bapak bisa berkenan mengangkat 1-2 orang menjadi abdesi menjadi menteri ketika Bapak menjadi presiden, ungkap dia.